Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Balik lagi bersama saya Oik di acara podcast Kumis Kupas Mistis. Acara yang membahas tentang kejadian mistis di sekitar kita. Dan mungkin tema kita malam ini cukup menarik ya. Karena kita sudah kedatangan tamu, yaitu beliau seorang pakar spiritual. Lalu temanya pengobatan medis dan non medis ala Ki Suro. Dan alhamdulillah di studio telah hadir Ki Suro. Assalamualaikum Ki. Salam Mas. Sehat Ki? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Puasa-puasa tetap nih kuat ya Ki ya? Ya, puasa-puasa. Lagi sibuk apa nih Ki? Biasa, masih melayani umat. Oh, masih pengobatan paling Ya, apa? pengobatan Minta tolong ya atau iya. gimana? Bulan puasa gini masih banyak Ki yang Masih, tapi malam. oh Malam saja. habis buka. Ya, habis buka puasa lah ya. Itu dari Ki Suronya apa orangnya maunya malam gitu? Saya maunya malam. Oh, pakai Siang kurang leluasa kalau kita puasa kan. iya agak lemes ya mungkin atau gimana? Ngomong aja males. Oh, iya. benar. Kalau Ki Suro itu spesialis pengobatan seperti apa Ki? Untuk pengobatan nih. Kalau pengobatan semua ya. Iya, yang bikin Ki Suro tuh dikenal gitu sekarang gitu, sampai sekarang. Kalau pengobatan medis dan non medis, tapi lebih cenderung yang banyak saya tangani yang non medis. Non medis, contohnya Ki kayak Yang non medis mungkin orang ketegoran, mungkin orang kena guna-guna. oh lebih ke situ ya? Yang ke situ, yang lebih banyak. Tapi emang kelihatan Ki atau sebelum misalnya orang datang gitu, apa Ki Suro udah tahu duluan nih orang kayaknya ketempelan nih atau gimana Ki? Oh iya. Jadi kalau ada pasien itu, begitu pasien datang itu kita sudah cek dulu. Ini medis kah, non medis kah, ya kan? Biasanya kalau dia non medis ya batin kita langsung ngasih tahu. Oh. Langsung ketahuan, oh ini. Nah, seperti itu. Itu mungkin salah satu kelebihan juga kali Ki ya kalau begitu, maksudnya sesuatu yang diasah gitu. Ya ada namanya indera keenam ya. Kalau indera keenam itu kan indera halus, indera perasa yang sangat peka. Jadi kalau berhadapan dengan penyakit atau medis atau non medis, biasanya batin kita itu langsung ngasih signal. Ya, karena kan kalau selama ini pengobatan alternatif itu bukan cuman Ki Suro ya. Ya banyak. Rumornya itu pengobatan tradisional itu menggunakan ilmu sihir atau bantuan jin gitu Ki. Maksudnya menurut Ki Suro gimana nih? Kadang media-medianya juga kan. Iya. Jadi pengobatan alternatif ya. Pengobatan alternatif itu banyak jenisnya. Ada yang menggunakan herbal, ada yang menggunakan doa-doa, ya kan? Itu masuknya non medis bukan? Yang pengobatan alternatif dulu. Nanti kan baru ada pengobatan medis, ada non medis. Ya. Yang pengobatan medis ini banyak, ada yang menggunakan herbal yang medis. Ada yang menggunakan hikmah, doa-doa saja. Doa hikmah. Kalau non medis juga biasanya dengan doa-doa. Yang kebanyakan kan. Berarti secara garis besar kalau dari Ki Suro sendiri, itu pengobatannya itu memang dibantu dengan doa. Kalau saya tidak menggunakan yang sayap kiri ya. Oh. Saya tidak menggunakan yang sayap kiri. Jadi saya murni hanya doa saja. Hanya doa saja. Bahkan kalau pasiennya belum berhadapan sama saya nggak tahu dia obatnya apa. Oh, jadi harus nanti setelah dia berhadapan sama saya, ya kan? Nanti baru saya cari petunjuk istilahnya kan? Cari petunjuk sama Allah itu apa penyebab penyakit orang ini dan apa syariat obatnya yang Allah ridho untuk menyembuhkan orang ini, ya kan?
Nah, nanti macam-macam. Nanti ada petunjuk dari Allah itu, ada yang obatnya mungkin jenisnya herbal. Herbal. Ada nanti yang jenisnya sifatnya obat hakikat. Contohnya? Obat hakikat ini seperti ini. Ada orang mau melahirkan. Nah, Ada orang mau melahirkan. Dia telepon saya. Ini istri saya mau melahirkan tapi udah berapa hari di rumah sakit, belum lahir-lahir katanya. Nah, feeling saya menangkap isyarat, oke, ambil cangkir yang sering dipakai orang itu, cangkir minum yang sering dipakai oleh ibu itu, ambil, balikan, letakkan balik, taruh di atas paling tinggi. Kalau dalam rumah itu mungkin lemari ya, paling tinggi. Letakkan di atas lemari paling tinggi, balik. Nggak sampai 5 menit lahir. Nah, ini obat apa ini? Hikmah atau apa? Hah? Ini nggak pakai doa loh. Nah, itu gimana Ya kan? Ini nggak pakai doa kan? Iya. Ini hanya hakikat saja dia. Jadi menggunakan hakikat. Jadi gelas yang pernah dipakainya selama ini diambil, tidak diisi air, dibalikkan saja. Dibuat terbalik. Apa tuh maksudnya? Nah, apa sugesti atau gimana? Itu bukan sugesti. Itu bukan sugesti. Yang pertama itu pasti bukan herbal. Iya, benar. Ya kan? Yang pasti bukan herbal. Dan yang pasti bukan doa. Karena saya tidak membaca doa. Saya hanya perintahkan suaminya balikan itu cangkirnya. Karena saya yang dapat firasat sama saya itu balikan. Balikan cangkir yang sering dipakai dia. Nah, ini obat apa namanya? Nah, ini saya sebut ini obatnya hakikat. Ada rahasia di situ kan? Ada rahasia seperti itu. Ada juga yang obatnya kadang-kadang begini. Yang si A sakit kepala, yang si B juga sakit kepala, sama-sama sakit kepala. Obatnya belum tentu bodrek. Kalau obat umum kan sakit kepala ya bodrek lah. Sama, paracetamol. Doblek, paracetamol, panadol. Kalau sama saya tidak tahu obatnya apa nanti. Saya minta petunjuk Allah dulu, obatnya ini apa, ya kan? Nanti dapat petunjuk. Oh, ini obatnya. Mungkin bukan doa, mungkin bukan herbal, ya kan? Iya seperti itu. Nanti yang si B tadi sakit kepala juga. Pas saya cari tahu ini obatnya apa ya Allah. Nanti dapat petunjuk dari Allah, ya kan? Baca ini, nah, itu mulai doa. Jadi saya tidak tahu obatnya apa. Saya akan kembali kepada Allah dulu. Karena apa namanya, yang Maha Tahu kan Allah ya. Berarti dengan petunjuk ya, maksudnya minta gitu. Minta saya. Minta ketika ada sesuatu ya, Ki minta gitu. Iya. Tapi kalau zaman sekarang kayak suka ada juga tuh Ki yang jarak jauh gitu, lihat foto doang atau gimana. Itu untuk pengobatan gimana Ki? Ki Suro bisa juga nggak kayak gitu? Iya sering. Tapi kalau jarak jauh itu kebanyakan yang non medis. Yang non medis kan? Misalnya di sana orang mungkin kena gangguan makhluk astral lah. Tempelan gitu. Ya, ketempelan ya. Diobatin sama orang-orang di sana mungkin belum sembuh ya. Ini yang paling sering nih Malaysia nih. Oh, Malaysia. Malaysia nih. Ya kan, nanti member saya yang di Malaysia ngobatinnya. Nggak sembuh misalnya kan, belum sembuh. Nanti member saya telepon saya, video call. Saya lihat orang yang lagi kerasukan tuh. Oh, itu. Oke. Dekatkan aja, kata saya, kamera ke orang itu. Ya kan, dekatkan kamera. Saya gini aja. Kan batin kita udah tahu kan? Ini apa nih? Jin dari mana ini? Ya kan? Saya nggak mau lama-lama. Begitu saya lihat biasanya Assalamualaikum, biasanya tumbang. Oh, takut dianya? Biasanya tumbang. Oh, Alhamdulillah ya. Nggak ada yang ribet lah kalau menurut saya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, itu yang non medis. Tapi kalau penyakit medis sebaiknya berhadapan langsung. Langsung. Ya, berhadapan langsung. Kenapa begitu Ki maksudnya? Karena penyakit medis ini kan obatnya macam-macam. Bisa herbal, bisa melalui doa, atau obat hakikat
yang seperti tadi, ya kan? Atau obat hakikat seperti tadi, ya kan? Jadi kalau dia ini nanti kan kalau berhadapan langsung tahu kita, oh ini. Jauh pun bisa, tapi kurang seret rasanya. Karena pada saat kita mau transfer energi misalnya kan, kalau jarak jauh itu bisa, tapi kurang seret. Ada nggak sih Ki, maksudnya sakitnya ada di bagian dada gitu, maksudnya ketika Ki ini emang beda rasanya gitu di orang itu, apakah dingin atau panas atau gimana Ki? Ya ada rasanya. Tapi jadi misalnya ini pasien nih, iya, ya kan, ini pasien. Kalau mau apa namanya general check up, general check up istilahnya, yang khusus medis, saya suruh nelentang aja dia. Saya suruh nelentang, ya nanti saya minta petunjuk kan. Nanti saya rasa aja dari mulai kaki dia itu sampai ke kepala dia itu, nanti tertangkap semua nanti. Ini melebihi X-ray, melebihi ronsen ini, ya kan? Sampai misalnya ginjal, kita tahu kok, oh ini ginjalnya tinggal 13% ini fungsinya ini. Nah dari mana kita tahu? Ini ronsen X-ray kalah ini, cepat ini. Dari mana tuh? Dan penyebabnya biasanya langsung tahu. Nanti ada petunjuk. Penyebabnya ini, obatnya ini. Ya kan? Nah, nanti biasanya misalnya ada pendamping di sini, keluarga pasien kan. Saya suruh mereka catat. Oke, ini bagian lambungnya kotor. Nanti saya tunggu, obatnya misalnya timun. Lambungnya kotor, obatnya timun, catat. Saya suruh catat keluarganya. Itu ya kan? Berarti ini ya, maksudnya spontan ya? Iya, spontan. Obatnya timun, nanti jalan lagi. Nanti saya cek lagi jalan. Nanti ginjal, misalnya ketemu ginjal. Wih, ginjalnya ini tinggal 20% misalnya kan. Tinggal 20% ini ginjal ini. Ya kan? Ini obatnya yang jenisnya herbal misalnya. Bengkuang. Suruh catat bengkuang. Catat dulu obat, nanti saya jelaskan bagaimana timun itu, bagaimana bengkuang itu diapakan nanti. Yang penting saya dapat dulu obatnya apa. Nah, sampai di kepala. Sampai di kepala. Nah, nanti misalnya ada jantung. Penyempitan. Nanti dapat misalnya penyakit jantung. Oh, ini pembuluh darah keluarnya sempit. Ya kan? Sempit ini, menyempit. Nah, itu kita bantu buka dulu. Kita bantu buka dulu dengan energi. Coba angkat tangan. Gini kan. Oke, angkat tinggi-tinggi. Lemaskan. Rasa di sini. Rasakan. Nah, kalau saya gini kan, nah, di telapak tangan tuh. Nah, ada nggak sentuhan halus? Ceret. Yang di sini itu seperti ada apa namanya? Aliran listrik kecil itu. Nah, di telapak tangan itu. Yes, nah, dapat enggak rasanya itu? Sini. Iya, dapat itu. Dapat. Nah, seperti itu. Jadi kita bantu dulu. Pembuluh jantung katup keluarnya itu mungkin menyempit, ya kita bantu buka dulu. Itu transfer energi ya, Ki? Iya, kita transfer energi. Transfer energi. Rahim miring pun ketahuan misalnya. Oh, ini Bu, rahimnya miring nih. Ya kan? Ini rahimnya miring ini. Ntar saya betulin dulu. Kita betulin aja dengan energi. Nggak ada sentuhan ini, bukan diurut ya? Kacau itu. Bukan diurut ya kan? Nggak ada sentuhan saya. Nggak ada sentuhan. Jadi kita main energi aja, nanti terasa sama pasien tuh panas nanti perutnya. Panas katanya. Terasa dia. Nah, kita betulin seperti itu. Nah, itu kalau yang perlu disentuh langsung dengan energi. Selain yang tadi misalnya obatnya timun, bengkuang itu herbal, nanti nyusul. Tapi yang pasti ada sentuhan energi nanti. Ada sentuhan energi. Ada Ki pantangannya ketika berobat sama Ki Suro gitu, atau pantangan apanya nih? Ya, misalnya orang lagi ngalamin pengobatan dengan Ki Suro, terus Ki Suro obatin seperti biasa, udah ketahuan penyakitnya apa, terus ketika sudah selesai ada pantangannya nggak, apa dari segi makanan atau nggak boleh ngapain, nggak boleh ini? Biasanya nggak ada. Cuma kalau dia misalnya dia lagi lagi pengobatan dokter, biasanya kan banyak obat yang dimakan, saya suruh stop dulu.
Obatnya. Obat dokter, obat yang dari rumah sakit stop dulu. Stop dulu. Jadi kita harus tahu dulu ini efeknya seperti apa ini nanti. Jangan dicampur dulu dengan obat lain. Ya kan? Oh Pak, nanti bahaya nih Pak kalau stop obat dari rumah sakit ini. Jamin tidak. Alhamdulillah ya. Jamin Selama tidak. ini enggak. Makan aja dulu ini, ya kan? Ada yang paru-parunya berembun kan? Paru-parunya basah itu kan berembun. Waktu itu obatnya daun sirih. Tempel daun sirih, kalau malam dia pakai daun sirih tempel sini. Tidur. Kalau tidur aja tempel daun sirih di paru-paru sini. 3 hari. Hilang. Nggak ada lagi batuk-batuk. Nggak ada lagi lendir-lendir. Keluar dia. Seperti itu. Tapi itu bisa dilakuin dengan orang yang sama nggak kira-kira? Maksudnya, Bagaimana? ya misalnya itu yang berobat sama Ki Suro, ketika paru-parunya berembun dikasih daun sirih 3 hari gitu. Nanti ada juga yang paru-paru begitu juga? Iya, Enggak misalnya sama. temennya Enggak sama. waktu itu begitu sama Enggak Ki Suro. sama. Jadi Makanya kata saya tadi, ini si A sakit kepala, si B sakit kepala. Itu obatnya bukan bodrek. Enggak sama obatnya. Karena penyebab penyakit orang ini lain-lain. Itu yang pertama. Karena semua penyakit itu sebetulnya terkait sama Allah. Sebetulnya. Terkait sama Allah. Ada apa mereka? Ya kan? Itu. Tapi memang di zaman sekarang itu masih diminati ya Ki, pengobatan seperti ini, atau mungkin mulai berkurang. Menurut Ki Suro gimana? Pengobatan alternatif itu, ini kan judulnya kan pengobatan alternatif selain rumah sakit kan. Saya yakin sampai kiamat tetap ada kok. Oh gitu. Tetap ada. Nggak bisa. Ada hal yang nggak bisa dijangkau sama rumah sakit. Ada hal yang nggak bisa dijangkau rumah sakit. Ya kan? Tapi kalau saya dapat pasien, saya tanya dulu, kamu udah ke rumah sakit belum? Kenapa tuh Ki? Ditanya Karena dulu. ya kita harus, kan rumah sakit itu teknologi. Ya. Tetap kita harus menghormati teknologi, ya kan? Apapun teknologi itu dari Allah juga itu, ya kan? Kamu udah rumah sakit belum? Apa kata rumah sakit? Kata rumah sakit bagus semua, ini bagus, tensi bagus, ya kan? Darah bagus, tapi kok nggak ada tenaga. Nah, mulai kita question makan, ada tanda tanya. Kalau menurut rumah sakit semuanya bagus, kenapa dia nggak bisa? Apa fisiknya lemah kan? Nah, baru kita telusuri dengan batin. Kita telusuri dengan batin ada apa, ya kan? Nanti ketahuan, oh ini mungkin kemarin MRI nggak dapat. Ini masalahnya di sini, ya kan? Nah, mungkin mesin MRI ya, atau yang jenis-jenis ronsen canggih itu mungkin kebetulan nggak ketangkep kamera penyakitnya itu. Tapi ada yang seperti itu Ki? Ada. Saya tetap menghormati rumah sakit kok. Ya, saya nggak melulu mistis ya. Karena kita kan harus pakai akal juga, ya kan? Gimana kamu? Ini Pak, ini berdebat ini. Kayak nusuk-nusuk di sini sampai ke belakang nusuk-nusuk. Otak saya udah berjalan, nggak usah pakai supranatural, sakit jantung kamu. Ya kan? Nggak usah pakai supranatural, sudah tahu kita tanda-tandanya seperti itu kan? Gejalanya ya kan? Sini sakit, tembus ke belakang ini sakitnya. Oke, udah belum sakit belum? Udah, apa kata dokter? Gak ada apa-apa, semuanya bagus. Nah, mulai. Kalau ada yang tidak terjangkau sama teknologi, ya kan? Nah, kita pakai teknologi yang mata batin, ya kan? Itu. Menarik juga ya. Seperti orang kerasukan, bawalah ke rumah sakit, paling disuntik orang, apa namanya? Obat penenang. Penenang, ya kan? Soal jinnya gimana? Nah itu nggak tahu. Nggak bisa kan? Ada yang nggak terjangkau sama medis. Paling suntik penenang kalau orang kerasukan. Tidur, ya sehat dia tidur. Nanti kambuh lagi. Tapi saya penasaran nih Ki, maksudnya kalau orang gila itu gimana tuh Ki? Orang gila ini kan tidak mesti, orang gila itu tidak mesti kena gangguan jin. Ada juga karena depresi, ya kan? Karena depresi, tekanan pikiran, ya, tekanan pikiran dia terlalu banyak masalah, ya kan? Itu tidak mesti kena jin. Nah, disinilah kita sebagai praktisi ya kita harus bisa bedakan dulu. Ini apakah benar-benar ini penyakit ini medis saja, atau ini apakah ini benar-benar ada faktor-faktor gaib? Kita harus pasti. Jangan kayaknya ya, kayak nggak mau saya kayaknya. Kita harus pastikan dulu ini gaib atau bukan.
ya kan? Kalau gaibnya dulu yang kita obati. Karena penyakit non medis, gangguan gaib itu bisa menyebabkan penyakit medis. Bisa, ya kan? Nah, orangnya ditumpangi makhluk astral lah. Ditumpangi makhluk astral. Keluar rumah enggak, di kamar aja menung, di kamar aja menung, dikasih makan enggak mau. Sakit mah enggak kira-kira nanti? Oh iya. Sakit mah enggak kira-kira? Enggak makan ya? Iya, pasti kan dia sakit mah nanti. Iya kan? Karena dia makannya enggak teratur. Padahal tadi awalnya kan non medis. Ya kan? Nah, tapi kalau dengan penyakit seperti ini saya cek dulu non medisnya. Kalau ada non medis, lebih baik non medisnya kita selesaikan dulu. Karena non medis dibawa ke 1000 rumah sakit nggak selesai. Kalau mah bawa ke rumah sakit ya dapat apa namanya, trauma apa-apa kan bisa. Udah ya selesai. Kalau menurut Ki, pengobatan alternatif ini tuh memang tadi lebih banyak, maksudnya tetap diminati masyarakat tetap ya? Tetap. Minatnya itu lebih banyak apa sedikit ya Ki? Maksudnya kalau dibandingin sama ya kalau yang dibanding dengan dibanding dengan medis ya rumah sakit lebih banyak pasien lah. Tetap seperti itu. Iya, tetap seperti itu. Tapi tetap ada orang-orang kita kan kultur orang timur ini kan masih tetap percaya kepada paranormal. Ya kan? Kadang-kadang sakit sedikit minta bantu doa lah sama kiai, sama ustadz, ya kan, atau sama paranormal, tetap itu. Tapi itu efektif ya Ki, maksudnya kalau secara misalnya orang emang maunya ke alternatif gitu, iya, terbukti gitu bisa menyembuhkan. Iya, ada terbukti itu. Kalau menurut Ki Suro nih Ki ya, maksudnya pengobatan seperti ini tuh dia menyalahi agama atau gimana ya Ki? Kalau pengobatan yang bertentangan dengan syariat agama atau tidak itu macam-macam lah. Macam-macam. Oh. Ada hal-hal tujuannya baik tapi menggunakan cara yang kiri. Paham nggak? Tapi bisa Ki maksudnya? Ya bisa lah. Oh tetap. Ini saya tidak mengatakan profesi yang satu ini ya. Saya tidak mengatakan, oh profesi ini orang sering pakai jin, tidak. Tidak. Tapi ada yang orang-orang ahli tulang. Ada yang tulang patah kan? Iya. Tulang patah, ya kan? Udah didatang sama orang yang tukang ngobatin, diusapnya sama minyak, ya kan? Dah dikasihnya kayak bambu, dah pulanglah. Nanti malam teriak-teriak seperti ada yang ngurut tangannya. Iya tuh Ki, pernah dengar tuh emang. Pernah kan ada seperti terus yang ngurut itu siapa itu? Siapa Ki? Iya kan? Minyaknya. Minyak itu nggak mungkin lah. Ini pasti ada bantuan dari makhluk-makhluk gaib. Ya kan? Makhluk-makhluk gaib. Datang tadi kan cuma dilulurin aja sama minyak. Pas pulang tidur malam sakit ini, teriak-teriak dia. Yang ngurutnya nggak kelihatan. Tapi besok pagi sembuh. Nah, gimana? Iya, itu gimana tuh? Nah, tetap ada ada yang menggunakan, tapi tidak semua ya. Ada yang menggunakan bantuan-bantuan makhluk-makhluk gaib lah, ya kan. Terlepas itu apakah dia jin muslim atau jin kafir itu bukan urusan kita lah. Berarti lebih ke oknum ya sebenarnya. Iya, ada yang seperti, ada yang tidak, ada yang mereka memang ahli tulang ya kan. Ada yang ahli saraf, ini ke sini, ada yang seperti itu, ya kan. Nah, ini seperti itu. Berarti nggak bisa dipukul rata ya? Enggak. Maksudnya alternatif itu macam-macam. Ya, ada yang menggunakan makhluk astral, ada yang tidak, ya kan? Kalau Ki Suro sendiri ada ritualnya, maksudnya? Nggak ada. Saya kalau datang ke tempat saya itu mungkin nggak nampak paranormalnya. Biasa aja ya Ki. Iya, kalau datang ke rumah saya nggak nampak paranormalnya, rumah paranormal itu, ya kan? Karena nggak ada. Saya ngobatin pasien itu paling tinggi air putih sama garam. Air putih, garam. Ya kecuali ada petunjuk-petunjuk herbal. Itu herbalnya pun juga bukan saya yang menyediakan. Saya hanya ngasih tahu, kamu cari timun, bersihkan, cuci, makan. Seperti itu. Kalau
boleh tahu nggak Ki, paling aneh itu yang berobat ke Ki Suro seperti apa penyakitnya gitu Ki? Kalau Nah ini dulu ada kasus ya. Ini ada kasus sama-sama di Muara Enim di kampung saya. Sama-sama nggak punya anak. Nah ini kata saya tadi ya, penyakitnya sama, obatnya berbeda. Ada yang sudah married berapa tahun belum dikaruniai anak, ya kan? Saya panggil, ya dia datang minta bantuan. Suami istri ini habis Lebaran datang. Oke, saya cari petunjuk dulu. Apa ya Allah syariatnya, obatnya, sehingga engkau ridho memberikan keturunan yang terbaik dari sisimu untuk orang ini. Aku nggak tahu obatnya apa. Ngomong sama Allah, minta petunjuk. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya kan? Nanti ada petunjuknya. Obatnya ikan sepat. Tahu ikan sepat? Tahu. Obatnya ikan sepat satu. Jadi ikan sepat saya suruh kamu ke pasar beli ikan sepat yang masih hidup, kamu siang ya, perutnya dibuang kotorannya, direbus, nggak pakai garam, nggak pakai gula, ya kan? Kamu rebus saja sampai dia mendidih. Sudah mendidih, dinginkan, kamu makanlah suami istri. Makanlah, habiskanlah ikan sepat itu satu itu. Orang dua. Ikan sepatnya segini aja. 2 bulan hamil. Oh, tapi itu nggak cuma sekali gitu maksudnya? Satu kali aja. Oh, satu kali ikan aja. sepatnya satu kali aja. Satu kali aja ikan sepat. Nah, nanti seterusnya saya sarankan ya, rajin-rajinlah kamu berhubungan. Ya kan? Nanti kabari saya. Ya alhamdulillah 2 bulan hamil. Ikan sepat ya. Ada lagi satu yang nggak punya keturunan. Ini beda kasus nih. Iya, nggak punya. Muara ini juga. Ini orangnya kalau nonton ketawa dia senyum gitu. Nggak punya anak juga. Lah kan sudah ada contoh ikan sepat tadi. Iya, Kenapa saya nggak pakai ikan sepat? Saya punya kebiasaan seperti ini. Saya tidak memakai kebiasaan. Karena yang saya jaga itu seperti ini, Mas. Oh ini, kemarin ikan sepat obatnya. Terus ada kasus yang sama, saya kasih ikan sepat. Bagi saya pribadi itu langsung sirik. Oh gitu. Bagi saya, ini mungkin bagi orang umum tidak apa-apa. Tapi bagi saya pribadi dengan Allah itu syirik. Jadi, saya tidak boleh menggunakan obat yang pernah terjadi. Saya harus tahu, tanya dulu Allah. Tanya dulu Allah, apa ini obat orang itu? Gak boleh seperti itu. Karena saya berkiblat sama pelajaran-pelajaran nabi-nabi ya. Ada pernah kejadian Nabi Sulaiman alaihissalam kalau nggak salah sakit mata. Kumpulkan semua tabib, ya kan? Nggak sembuh. Akhirnya dapat petunjuk dari Allah pakai daun, akhirnya sembuh. Berapa bulan kemudian sakit mata lagi. Karena kemarin pakai daun itu, diambil lagi daun itu, dicoba sampai bengkak nggak sembuh-sembuh. Karena sudah ada di dalam hati, karena daun itu waktu itu saya sembuh. Bukan karena Allah gitu. Untuk saya pribadi tidak mau saya seperti itu. Jadi semua pasien itu gak ada yang sama. Saya harus tanya balik, tanya dulu. Terus yang kedua apa tuh obatnya? Nah, waktu pasien yang kedua, gak punya anak juga. Saya panggil dua-duanya, saya cek. Oh ini kayaknya bagus semua nih. Tapi mungkin ada faktor lain. Oke, saya cari betul. Obatnya beras 3 biji, air aqua apa namanya? Air aqua cangkir. Aqua gelas 1. Beras 3 biji, masukkan di aqua gelas. Saya baca doa. Oke. Saya ambil pakai sendok berasnya 3 biji. Saya suruh istrinya makan beras 3 biji ini. Nah, kamu kunyalah beras 3 biji. Istrinya makan beras 3 biji. Suaminya minum airnya. Kalau nggak salah 5 atau 6 hari hamil. Ini yang ajaib itu yang sangat ajaib. Sebetulnya kan kalau untuk pembuahan itu kan 2 minggu. Ya kan? 2 minggu baru ada ketahuan positif apa negatif kan? Tapi waktu itu kasus itu yang nggak punya anak ini kalau nggak salah 5 atau 6 hari hamil. Nah ini kan super ajaib. Nah, kan beda. Yang satu ikan sepat, yang satu
yang satunya beras, ya kan? Nah, ada lagi yang satu lagi tidak pakai itu, pakai sugesti. Oh, tapi petunjuknya menurut Ki waktu itu sugesti Iya, aja pakai gitu. sugesti. Pakai sugesti. Jadi dia saya ajarkan namanya doa siri. Namanya doa siri itu doa siri ya, doa rahasia. Jadi dia menggunakan bismillahirrahmanirrahim, pakai hiji bismillah. Tapi pada saat doanya itu pada saat berdoa tidak diucapkan. Tidak diucapkan di bibir, Tapi dalam tidak hati. diucapkan di dalam hati. Oh. Gimana? Jadi dia main visual. Diam, dia visual, dia bayangkan aja. Bayangkan dia lagi mandikan baby di dalam baskom. Terus bayangkan terus. Gak sampai sebulan hamil. Ada yang seperti itu. Oh, itu juga termasuk ilmu berarti Ki ya? Iya itu. Jadi banyak. Saya nggak bisa mengatakan ini semuanya penyakit obatnya nggak bisa. Harus ketemu saya dulu. Nanti sudah ketemu saya, oh ini seperti ini, oh ini seperti ini. Nah itu. Dan obatnya saya nggak, walaupun herbal saya nggak ada. Oh ini herbal ini akar itu nggak ada saya. Karena saya bukan ahli herbal. Ya kan? Saya akan cuma minta petunjuk saja. Oh ini buah-buahan ini misalnya kan? Ya udah buah-buahan itu. Itu bentuknya apa Ki? Maksudnya kalau minta petunjuk terus datang petunjuknya itu ya ada di pikiran aja atau gimana Ki? Ya jadi indera keenam ya. Oh. Indera keenam itu nanti ada berupa, kalau sama saya ya, kalau yang saya alami itu dia berupa gambar, bukan suara. Bukan suara di telinga, apa ada Allah, apa ada utusan Allah ngomong di telinga kita, enggak. Tapi ada gambar. Jadi pada saat begini saya ngobatin orang itu, di pikiran saya itu kelihatan ada buah manggis. Ada manggis misalnya muncul di pikiran saya. Tiba-tiba aja tuh, iya. Oh ini obatnya manggis. Obatnya manggis. Ya kan? Iya. Bukan ada suara di kuping, bukan, tidak. Ya kan? Ini nanti begini. Nah nanti misalnya rahimnya ini miring apa? Pernah saya ngobatin orang nggak punya anak karena pintu rahim perempuan ini agak menyempit. Ya kan? Itu saya lihat itu betul kayak lorong. Kelihatan saya begini, saya menjam tuh kelihatan ada lorong. Oh lorongnya sempit begini. Tapi bukan pornoisme, bukan porno kelihatan kemaluannya begini, tidak. Tapi seperti ada lorong kita masuk. Lorongnya kok sempit ini. Harusnya nanti kita ngerti, ini harusnya terbuka ini. Jadi maaf ngomong itu, kalau dia berhubungan sperma suami itu nggak naik ke atas, nggak bisa naik dia. Kapan hamilnya kalau nggak bisa naik? Karena sempit tadi. Nah, jadi kita bantu obati dengan energi dulu, ya kan? Kita energi kita buka, ya kan? Penyempitannya kita buka. Nah, kalau ada obat herbal kita kasih tahu. Kalau nggak ada obat herbal ya gitu aja. Oh gitu. Gitu aja. Iya. Berarti kalau pengobatan alternatif ala Ki Suro ini atau non medis ini nggak ada efek sampingnya ya Ki? Nggak ada, karena saya tidak menggunakan kimia. Yang pertama saya tidak menggunakan kimia kan. Saya tidak menggunakan herbal. Herbal ini jarang. Kalau ada petunjuk, saya akan mikir juga obatnya ini, ya kan? Oh, ini obatnya timun. Nggak ada bahaya orang makan timun. Ya kan? Tapi ini harus makan durian ini paling tidak 1 hari 7. Nah ini saya harus waspada ini, karena ada efek ini durian. Iya, mabok. Jangan main-main durian. Setiap orang itu nggak sama kekuatan yang makan durian kan? Iya benar. Nah saya tetap akal akan berjalan. Oh ini kayaknya nggak apa-apa. Oke. Dulu orang kanker payudara. Pernah Ki? Pernah kanker payudara. Sini. Saya suruh ada ibu-ibu yang tempat saya pengajian itu, Bu, coba pegang kata saya. Ada ibu yang tuan rumah pegang. Memang sudah ada benjolan di tengah payudaranya kan? Ya, terus? Ada Pak katanya, benjol. Oh, udah saya diam sebentar. Ini apa ini ya Allah? Obatnya biji kolang-kaling. Apa namanya? Tahu kolang-kaling nggak? Tahu. Kolang-kaling yang sering dibuat orang es itu kan? Iya. Itu kan buahnya kan seperti pinang. Iya. Seperti pinang dia tuh. Direbus, dibelah dua, nanti diambil. Nah, serabut-serabutnya ini yang dipakai.
Oh, bukan bukan kolang-kaling ya? bukan kolang-kaling yang putihnya, bukan. Jadi ini direbus, sudah mendidih, dinginkan, minum tiap hari selama 7 hari. Hari keempat hilang benjolannya. Oh gitu Ki. Hah? Nangis-nangis datang ke rumah saya. Makasih Wak Haji, makasih Wak Haji. Ya kan? Kenapa? Hilang Wak Haji, makasih Wak Haji. Mau dibukanya tuh. Jangan buka-buka. Saya panggil istri saya, suruh istri saya aja cek. Masih enggak? Enggak ada lagi benjolan itu. Mungkin masih hidup orang sampai sekarang. Nah, obatnya itu apa namanya tadi? Serabut. Kolang-kaling tadi. Iya. Serabut kolang-kaling. Waktu saya obati orang kena HIV. Ada Ki. Ada HIV. Terus gimana tuh Ki? Ini pasien dari Batam. Ini pasien dari Batam. Itu mungkin 2015 apa 2016 kasus itu. Sudah berobat dia di Batam. Karena penyakit HIV ini kan malu kita. Iya. Ya kan? Kalau ketahuan sama masyarakat malu kita. Ya kan? Benar. Nah, sementara ekonomi dia ini nggak kuat. Oh. Jadi dokter menyarankan kamu pulang aja kampung, berobat di kampung, jangan di sini. Karena biayanya mahal. Ya kan? Akhirnya baliklah dia ke Palembang. Orang Palembang. Kebetulan saya ke Palembang. Ketemu, ini sakit ini. Oh iya kah, kata. Iya, coba sini. Saya cek dulu. Wah iya. Ini saya cari tahu. Ini obatnya apa ya Allah. Ya kan? Dapat. Obatnya mahkota nanas. Tahu mahkota nanas? Yang iya. Nanas ya? Iya. Nanas kan ada buahnya. Terus di atas kan ada mahkota. Iya. Ya kan? Kayak daunnya Nah, yang keras hijau, itu. yang ya. hijau kan? Nggak mungkin dimakan. Iya, nggak Ya mungkin kan? Ki. Nah, ini dipatahkan. Direbus. Direbus, sudah mendidih, ambil airnya, masukkan cangkir, saya doain dulu. Dah, saya suruh minum. Masih 4 tahun lagi bisa hidup sehat. Matinya bukan oleh HIV. Oh gitu Ki. Masih 4 tahun lagi hidup, nggak ada HIV. Obatnya cuman, apa tadi? Mahkota nanas. Mahkota nanas. Itu fakta itu, real itu. Itu. Jadi obatnya mahkota nanas. Hidup 4 tahun lagi hidup tanpa penyakit. Dia meninggalnya malah kena apa namanya ini? Paru-parunya kena debu apa nih? Debu apa? Keramik. Dia motong-motong keramik itu kan kena debu-debu. Nah, dia meninggalnya kena paru-parunya banyak debu. Iya. Nah, itu. Ada ya cerita begitu ya ternyata maksudnya. Nah, itu ada. Jadi yang penyakit berat-berat itu, yang medis yang berat-berat itu udah HIV lah yang pernah saya tangani yang paling berat. HIV. Ada lagi satu penyakit, lesbian. Lesbian penyakit emang. Lesbian penyakit itu. Itu bukan lebih Penyakit ke psikis lesbian. gitu. Nah, ini aneh obatnya. Apa? Wah, aneh obatnya agak porno ini. Enggak, terus kenapa dia datang ke Ki gitu maksudnya? Lah, ini kan lesbian. Tahu lesbi? Tahu. Ya kan? Lesbi ini kan kalau perempuan ya cinta sejenis lah ya. Ya. Laki-laki juga ada cinta sejenis ya. Iya. Emang bisa diobatin Ki? Ya udah sembuh orangnya. Udah sembuh. Mungkin sekarang udah kawin mungkin. Terus gimana Ki? Lanjut. Nah, ini obatnya ya. Ini anak ini kelas, kira-kira waktu itu dia kelas 2 SMA. Anak perempuan ini kelas 2 SMA. Dia mulai kena pergaulan lesbi ini kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Dan di dunia lesbi ini dia jadi perempuannya. No, bukan ya. Bapaknya mau gila bapaknya. Karena anaknya begitu kan. Bawa ke rumah sakit gimana ngobatinya? Yang nggak ada Ki. Nggak ada kan? Ya kalau rumah sakit mungkin psikis ya jatuhnya. Ya psikis. Mungkin dinasihat-nasihati. Iya. Ya kan? Oke, bapaknya kebetulan kenal sama saya minta tolong kan. Ya udah kata saya bawa sini. Udah ketemu sama saya. Nah, ini obatnya aneh ini. Apa? Boleh dikatakan porno. Boleh dikatakan mungkin kalau orang lihat kita sekali lewat, oh cabul ini. Ini pasti orang ngomong kita cabul. Karena saya harus bawa dia ke dunia visual, dunia mesum.
Paham nggak? Jadi saya bawa dulu dia dengan metode hipnotis, dengan metode gendam. Saya bawa dia dulu ke alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Tapi ada bapaknya, ada ibunya. Kalau nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, nggak berani saya. Ya kan? Ada bapaknya, ada ibunya, saya bawa. Saya bawa dia ke dunia lagi making love lah. Lagi dunia percintaan sesama dia, sejenis. Pokoknya orang di depan saya ini memang benar-benar sahwatnya, sanginya berat sekali ini. Saya harus bawa ke sana dia. Harus saya bawa ke dunia sahwat tinggi dulu dia. Sudah dia mencapai puncaknya dia kan. Terus saya masukkan laki-laki. Di sugestinya itu. Iya, saya masukkan laki-laki di sugestinya itu. Jadi dia berhubungan badan di dunia dunia ilusi itu. Alam bawah sadarnya. Alam bawah sadar itu ada orang pertama 2. Terus saya masukkan laki-laki. Dia berhubungan dengan laki-laki ini. Sambil dia Nggak tahu, Ki. saya nggak tahu. Tapi yang apa namanya? Tuntunan yang membimbing saya itu seperti itu. Mainkan ini. Bawa dia ke dunia angan-angan itu. Terbesit gitu ya. Iya, terbesit. Bawa dia ke dunia alam bawah sadar. Nah, pada saat dia sudah istilahnya itu mencapai puncak, masukkan laki-laki. Berhubungan dengan laki-laki. Baru kita tanya, kamu hubungan dengan cewek tadi dengan laki-laki ini mana yang paling nikmat? Ya sama laki-laki, Pak, lebih nikmat. Betul, sama laki-laki. Iya. Terus mulai detik ini masuk sugesti saya masuk ke dia. Habis dari situ udah nggak ada lesbi lagi dia. Berarti ada ininya nggak sih, Ki, kalau misalnya berobat sama Ki Suro tuh, menurut pengobatan Ki Suro tuh harus balik lagi atau gimana gitu? Saya jarang sekali ada pasien yang harus 2 kali datang. Oh gitu, Ki? Iya. Saya jarang sekali ada pasien harus 2 kali datang, jarang. Prinsip saya itu satu, Allah itu tidak tuli. Jadi kalau minta sama Allah sekali aja. Kalau Allah mau menyembuhkan, sembuh sekali. Oh gitu, Ki. Saya punya prinsip seperti itu. Saya nggak mau dengan Allah berulang-ulang, ya Allah minta ini, ya Allah minta. Sudah nggak mau saya. Kalau Allah sekali nggak mau ngabulkan, udah biarkan aja, tunggu aja nanti kapan dia ngabulkan. Nggak mau saya minta lagi. Karena Allah itu sesungguhnya Allah itu nggak tuli. Nggak perlu kamu ngomong berulang-ulang, ya kan? Ya kan? Nah, apabila terjadi Allah belum mengabulkan, sabarlah. Sabarlah. Saya paling suruh istighfar aja. Nggak perlu diobatin lagi, kata saya. Ya kan? Karena yang ngobatin ini bukan obat ini. Paham nggak? Yang ngobatin ini, yang menyembuhkan orang itu bukan obatan tangan saya ini. Ya kan? Jadi 1 kali aja. Selanjutnya terserah Allah. Oh gitu. Itu saya nggak ada 2 kali. Kalau boleh tahu, Ki, maksudnya kalau datang ke Ki Suro tuh ada biaya yang dipatok nggak, Ki? Maksudnya? Kalau soal biaya, kalau dia penyakit medis, saya nggak ada biaya. Kalau penyakit medis ya, yang kayak tadi orang kena HIV, lesbian, rahim miring, jantung, itu nggak ada biaya tuh. Artinya saya nggak matok. Saya nggak matok. Oh ini kamu sakit jantung, ini kalau jantung ini maharnya 2 juta, nggak mau saya. Kalau yang urusannya penyakit, nggak mau saya. Tapi kalau penyakit non medis, gangguan gaib, saya patok. Karena ini resiko tinggi bagi saya. Apa, Ki, resikonya? Maksudnya gimana? Lah ngobatin orang kena santet, dukun yang di sana itu nggak setuju. Oh gitu. Paham nggak? Ya. Saya ngobatin kamu kena santet. Lah dukun yang nyerang kamu itu pasti nggak setuju. Siapa ngobatin ini? Dia buka CCTV juga kan. Alamak, Ki Suro nih ngobatinnya. Ya, nyerang ini pasti nanti. Oh gitu, Ki. Nyerang dia. Nyerang, Ki. Iya, pasti nggak setuju dia. Nah, kalau obat yang sakit non medis saya patok. Kalau kamu mau sekian juta, saya kerjakan. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, kamu cari orang lain. Resikonya sama saya nanti. Nah itu. Tapi kalau yang non medis nggak ada saya minta. Pak, ini berapa Pak maharnya? Terserah kamu lah gitu. Saya ngomong terserah, tanya aja orang-orang yang pernah, terserah kamu aja. Ya, tapi kalau non medis saya cek dulu. Ini, oh ini misalnya kan,
oh ini laskar jin dari gunung ini musuh kita nanti kan, ini musuh kita nanti ini, ya kan? Kita udah bisa kan, sanggup nggak kita, ya kan? Oke, kalau kita merasa sanggup, udah kata kita maharnya sekian Bu, mau oke, nggak mau silakan aja cari yang lain. Ya lebih fair lah begitu. Fair saya, nggak mau saya itu. Kalau katanya, oh Pak mahal sekali Pak, ini ada resiko Bu. Kalau nggak ada resiko nggak apa-apa. Kalau Ibu cuma ambeien aja nggak apa-apa saya ngobati. Nggak ada resiko sama saya kan. Tapi kalau Ibu kena santet ya, mabuk saya. Iya, dulu yang masih zaman saya sering Malaysia, Singapura, itu ngobati orang kena santet itu serem-serem itu. Iya, serem-serem itu. Oke Ki, ada nggak Ki ini pesan-pesan Ki kalau buat orang yang ya sahabat-sahabat kumis di rumah gitu, pesan dari Ki Suro nih tentang pengobatan alternatif ini gitu. Maksudnya ada yang mau disampaikan nggak Ki? Monggo kalau mau disampaikan. Ya kalau untuk sahabat-sahabat kumis ya, yang pertama itu andai kata sakit ya, andai kata sakit, baik itu sakit medis atau sakit non medis, sakit medis, lebih baik ke rumah sakit dulu lah. Cek dulu ke rumah sakit, karena rumah sakit itu teknologi sudah canggih kan. Tingkat kepastiannya tuh 90%. Rumah sakit ya kan, lebih baik ke rumah sakit dulu. Nanti kalau sudah di rumah sakit masih belum sembuh, bolehlah cari alternatif. Namanya kan pengobatan alternatif, pengganti, ya kan. Tapi kalau ini misalnya penyakit non medis, gangguan gaib, jangan bawa ke rumah sakit, carilah ahli-ahlinya. Malah Ki Suro nyaranin cari ahlinya. Cari ahlinya kalau non medis ya, kalau non medis. Tapi kalau medis ke rumah sakit aja dulu, ya kan. Udah tahu ini orang ini kurang darah, HB-nya rendah, ya kan. Kita mau jampi-jampi, orang ini sudah tahu HB-nya rendah, ya kan. Berkunang-kunang, masih jampi-jampi, bawalah dulu ke rumah sakit, nanti diinfus. Ya kan? Setelah stabil baru kita cek penyakit apa yang lain. Artinya P3K tetap rumah sakit. Itu sobat kumis. Pesan dari Ki Suro tuh bener berarti ya, maksudnya kalau medis ya ke rumah sakit dulu, tapi kalau non medis ya serahin, cari ahlinya gitu ya. Sobat kumis percaya. Ya demikianlah ngobrol-ngobrol kita di kumis kali ini dengan Ki Suro. Mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Terus saksikan kumis di Kupas Mistis Dunia Lain Transvision Official setiap malam Jumat jam 7 malam. Karena akan ada, maksud saya selalu ada kisah mistis yang lebih seru di setiap episodenya. Saya Oik undur diri, sampai jumpa di kumis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kumis.